bisa di Islam Negeri Wali Songo beserta pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Psikologi pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan dengan judul Kesejahteraan Subjektif Mahasiswa, Pengaruh Spiritualitas, Rasa Syukur dan Dukungan Sosial dengan Efikasi Diri sebagai Mediator. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Baidi Bukhori SAG MSI, kami silakan. Profesor Dr. Baidi Bukhori SAG MSI lahir di Desa Wado, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora pada tanggal 27 April 1973 dari keluarga sederhana. Pasangan Bapak Fatkur Rahman dan Ibu Siti Muria. Lahir sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara, Prof. Baidi menempuh pendidikannya di MI Asalam 2, MTS Kartayuda, dan pendidikan guru agama negeri Lasem. Lahir dari seorang guru madrasah ibtidaiyah, menjadikan Prof. Baidi pribadi yang lekat dengan dunia pendidikan dan pesantren. Prof. Baidi juga menjadi santri di Pondok Pesantren An-Nur Lasem, Pesantren Salafiyah Al-Munawir Semarang, dan Pesantren An-Nur Semarang. Alhamdulillah, saya terlahir dari keluarga yang sangat peduli akan pentingnya pendidikan. Sepeninggal ibu, ketika saya berumur 11 tahun, bapak saya rela merawat putra-putrinya seorang diri dan tidak menikah lagi hingga akhir hayatnya demi kelangsungan pendidikan putra-putrinya. Beliau khawatir kalau menikah lagi akan menjadi sebab kegagalan pendidikan putra-putrinya yang saat itu belum satu pun yang tamat kuliah. Salah satu harapan beliau di antara putra-putrinya ada yang menjadi insinyur atau lulus S2. Alhamdulillah, meskipun tidak ada satu pun putra-putrinya yang menjadi insinyur, di antara putra-putrinya ada yang dapat meraih jabatan akademik guru besar. Profesor Baidi melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam IAIN Wali Songo Semarang. Konsistensi dan kecintaannya terhadap ilmu psikologi berhasil mengantarkan Prof. Baidi meraih gelar Master Psikologi pada tahun 2003 dari Universitas Gadjah Mada, Doktor Psikologi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013, dan penelitian postdoktoral di University Sains Islam Malaysia. Karakter Profesor Baidi yang santun, rajin dan humoris mengantarkannya menemukan pujaan hatinya, Ibu Siti Kodriah, seorang pegawai Kementerian Agama di Kabupaten Klaten. Pernikahan Profesor Baidi dan Ibu Kodriah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Azlia Kotrunada, Muhammad Fawaz Raihan, dan Muhammad Irfan Naziah. Bapak itu orangnya gigih dan pekerja keras. Bapak itu adalah orang yang tekun dalam mengerjakan sesuatu. Bapak itu pekerja keras dan peduli. Bapak itu orangnya tekun, terus selalu ada di samping keluarganya, terus tangguh. Sebagai dosen, sifatnya yang rendah hati, ramah, dan peduli menjadikannya akrab dengan dosen, tenaga pendidik, dan juga mahasiswa. Kepakaran Profesor Baidi pada bidang psikologi sosial dan psikologi positif tidak diragukan lagi. Beliau menjadi reviewer jurnal nasional maupun internasional. Artefak keilmuannya tentang psikologi telah dirujuk oleh para peneliti dari mancanegara. Profesor Dr. Baidi Bukhori SAG MSI, Profesor Bidang Psikologi pertama di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Senat Akademik UIN Wali Songo, yang terhormat Rektor UIN Wali Songo, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenankan saya menyampaikan pidato ilmiah dengan judul Kesejahteraan Subjektif Mahasiswa, Pengaruh Spiritualitas, Rasa Syukur dan Dukungan Sosial dengan Efikasi Diri sebagai Mediator. Namun, sebelum itu, perkenankan saya untuk menyampaikan pantun. Pantun saya judulnya Tukang Pijet.
Mengapa tukang pijet? Karena sebelum saya mengelola jurnal Psihomaniora, jurnal psikologi pertama di Indonesia yang terindeks Scopus atau bereputasi internasional, saya adalah tukang pijet. Nun sewu, saksinya Pak Yai Daroji, pasien saya. Mungkin Pak Hamdan pernah, Pak Hamdan? Ya, Pak Hamdan juga pernah. Jadi pasiennya dari Malaysia juga. Oke. Tukang pijet pergi bercukur. Di malam hari menaiki kereta. Hidup kita harus senantiasa bersyukur. Pasti tenang dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap orang, tak terkecuali mahasiswa, memiliki pandangan berbeda tentang hidup mereka. Ada yang merasa lebih bahagia dan puas, dan ada pula yang tidak. Perbedaan ini terjadi karena pandangan orang itu bersifat subjektif. Orang yang merasa bahagia dan puas berarti memiliki kesejahteraan subjektif yang tinggi. Sebaliknya, orang yang merasa tidak bahagia memiliki kesejahteraan subjektif yang rendah. Hadirin yang berbahagia, rendahnya kesejahteraan subjektif pada mahasiswa dapat mengganggu konsentrasi belajar, menyebabkan penurunan performa akademik, berpotensi meningkatkan kecemasan, serta mengurangi kepuasan dalam menjalani perkuliahan, bahkan dapat menimbulkan risiko bunuh diri. Mengingat dampak buruk dari rendahnya kesejahteraan subjektif, sangat penting untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan subjektif secara langsung, yang pertama adalah spiritualitas, yang kedua dukungan sosial, dan yang ketiga adalah efikasi diri. Efikasi diri tidak hanya berpengaruh langsung, tetapi sebagai mediator antara faktor-faktor tersebut, khususnya rasa syukur terhadap kesejahteraan subjektif, studi Astuti dan Karos 2023. Selain itu, studi lain menyebutkan bahwa adanya peran efikasi diri dalam memediasi pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan subjektif. Studi Lu dan Vilaiha dan kawan-kawan 2023. Namun, belum ada satupun studi yang menyelidiki tentang mediasi atau peran mediasi efikasi diri antara spiritualitas dan kesejahteraan subjektif. Hadirin yang berbahagia, subjek dalam penelitian saya ini adalah 1.711 mahasiswa se-Indonesia yang diambil dengan teknik convenient sampling. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik atau dikumpulkan dengan skala psikologi, yakni skala kesejahteraan subjektif, skala efikasi diri, skala spiritualitas, skala dukungan sosial, dan skala rasa syukur. Adapun analisis data menggunakan analisis jalur atau PET analisis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa spiritualitas, rasa syukur, dan dukungan sosial memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan subjektif. Temuan menarik dari penelitian ini adalah hubungan antara spiritualitas, rasa syukur, dukungan sosial dengan kesejahteraan subjektif dimediasi oleh efikasi diri. Berdasarkan temuan ini, dapat dipahami bahwa meningkatkan efikasi diri adalah kunci untuk memperkuat kesejahteraan subjektif. Sebagai individu, mahasiswa dapat mengembangkan kesejahteraan subjektif mereka melalui praktik spiritual, mengembangkan rasa syukur dan cara pandang positif terhadap kehidupan. Sebagai institusi, perguruan tinggi dapat mengambil peran dengan menyediakan dukungan sosial, antara lain dengan memfasilitasi
praktik spiritual, dan penyelenggaraan program pengembangan diri mahasiswa. Sinergi antara upaya pribadi dan dukungan institusi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif mahasiswa yang pada akhirnya akan berkontribusi pada lingkungan pembelajaran yang lebih sehat dan produktif di kampus. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Senat dan anggota Senat Akademik UIN Walisongo, Rektor UIN Walisongo dan jajarannya, seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Walisongo, seluruh guru saya maupun keluarga besar saya, segenap tamu kawan-kawan, kolega saya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih tak terhingga kepada orang tua saya, almarhum Bapak Fathur Rahman dan almarhumah Ibu Siti Muryan atas dukungan, cinta, dan bimbingan mereka yang telah menjadi fondasi kokoh dalam perjalanan hidup saya. Yang terakhir, untuk keluarga kecil saya, istri tercinta, Siti Kodriah, mana bisa berdiri? Ternyata nggak pede. Terus Azlia Qadrun Nada, putri saya, Muhammad Fawaz Raihan, anak kedua saya, dan Muhammad Irfan Nazih, anak bungsu saya. Terima kasih tak terhingga atas seluruh kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang telah kalian berikan dengan tulus dan penuh cinta. Hadirin yang berbahagia, sebelum pidato ini saya akhiri, perkenankan saya membaca pantun lagi. Tukang pijat menerima tamu, tamunya datang membawa buah-buahan. Profesor harus tetap mencari ilmu agar ilmunya tak ketinggalan zaman. Karena yang tepuk tangan banyak, tak tambahi satu. Tukang pijat menulis makalah, tulisannya rapi, bahasanya indah. Seorang profesor harus terus melangkah agar hidupnya penuh berkah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekhilafan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.